Saat aku bebas dari penjara, belasan mobil mewah berhenti di depan gerbang. Ratusan anak buahku melihatku dan serentak berlutut. Mereka membuka pintu mobil Mercedes S-Class di barisan depan, memohon agar aku kembali untuk memimpin. Aku berbalik pergi, hanya meninggalkan satu kalimat, mulai hari ini dan seterusnya. Tak akan ada lagi naga seberang sungai. 15 tahun yang lalu, di tepi sungai, aku seorang diri dengan sebilah pisau. Sendirian menghadapi 1000 orang. Darah membuat setengah sungai menjadi merah. Orang-orang menghormatiku sebagai naga seberang sungai, sampai kekasihku datang menjenguk dengan perut buncit. Saat itulah aku tahu aku akan menjadi seorang ayah. Karena aku pernah membunuh orang. Tidak ada perusahaan yang mau menerimaku bekerja. Aku juga ingin menjalin hubungan baik dengan putriku yang sudah tak kutemui selama 15 tahun. Kebetulan aku mendengar istriku mengeluh bahwa pemilik kantin sekolah sangat jahat. Sering memberi anak-anak makan daging busuk. Sudah dilaporkan berkali-kali tapi tak ada gunanya. Jadi, aku pun berada di depan gerbang sekolah. Membuka lapak menjual nasi kotak. Karena makanannya enak dan harganya murah. Banyak murid yang suka membeli nasi kotakku. Putriku, Nuonwo, ternyata bukan gadis penurut seperti yang aku bayangkan. Di usianya yang masih sangat muda, dia bergaul dengan geng cewek nakal. Begitu melihatku, teman-teman gengnya langsung tertawa terbahak-bahak. Itu bukannya ayahmu yang mantan napi itu? Ya, Paman. Dengar-dengar dulu Paman mencuri barang rongsokan. Sampai akhirnya tidak sengaja memutus kabel listrik. Dihukum 15 tahun. Apes banget sih, Paman. Nuonwo hanya bisa merasa malu. Dia berjalan cepat menghampiriku. Dia memohon padaku. Ayah bisa nggak? Jangan datang ke sini bikin malu lagi. Ayah membuatku malu di depan teman-temanku. Aku tidak membantah, melainkan menyodorkan sekotak nasi untuknya. Lalu berkata dengan lembut, ibumu bilang kamu mengeluh makanan kantin tidak enak. Ini semua lauk kesukaanmu. Pergi sana, jangan bikin malu. Sejak aku kecil, ayah masuk penjara karena tuduhan konyol seperti itu. Membuatku tumbuh sebagai anak tanpa ayah. Aku selalu dibully orang. Sekarang, setelah susah payah, aku akhirnya punya teman. Salah satu cewek preman itu berkata sambil tertawa, Paman, apa Paman tidak berpikir untuk naik banding? Sepupuku saja yang mematahkan kaki orang hanya dihukum 3 tahun. Paman mencuri barang rongsokan dihukum 15 tahun. Hahaha. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Istriku memang tidak pernah memberitahu putri kami tentang kejahatanku yang sebenarnya. Orang-orang tidak boleh tahu kalau dia adalah putri dari naga seberang sungai. Jika tidak, itu akan mengundang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku menyeka sisa nasi di wajahku dan berkata pelan, masuk penjara bukanlah hal yang membanggakan. Kalian seharusnya belajar yang rajin. Aku mengambil sekotak nasi lagi dan menyodorkannya pada Nuonwo. Dia menggertakkan giginya dan berkata, punya ayah selemah dirimu adalah hal yang paling memalukan.